Selamat datang di Podcamp, Podcast White Campus. Halo Healthies, aku Kintan. Aku Aura, dan kamu lagi dengerin podcast kita kali ini yang bertema tentang dialog petang anak mahasiswa. Nah, ngomongin soal situasi sekarang nih, tentunya di tengah pandemi gini, Ra. Ternyata tuh udah setengah tahun lebih loh, semua kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara online. Dan pastinya nih, udah gak asing juga, Ra, dengan kondisi para pelajar, terutama mahasiswa, dalam menghadapi kegiatan pembelajaran secara online ini. Bosenin gak sih, Kak? Ya, bosenin itu pastilah ya. Yang biasanya nih kita ke kampus, ketemu sama temen-temen, tapi sekarang cuma bisa berdiam diri di depan layar aja. Udah gitu nih, beban tugas juga jadi semakin banyak. Pada intinya sih kuliah online itu bikin jadi lebih capek aja. Karena kayak nggak ada batasan waktu gitu, kapan kita harus belajar dan kapan kita harus ngerjain tugas. Oke, berhubung kamu itu maba nih Hara, yang tentunya belum pernah merasakan kuliah secara offline dan ketemu sama teman-teman baru secara langsung. Apalagi nih, kamu lagi di masa transisi dari masa SMA ke masa kuliah yang tentunya berbeda. Nah, makanya aku penasaran nih, gimana sih menurut kamu sebagai maba rasanya kuliah online itu? Rasanya kuliah online itu ada dua sisi, ada suka dan ada duka. Sukanya nih, kuliah online itu lebih fleksibel tempat dan waktu, dekat dengan keluarga dan membuat kita memanfaatkan teknologi yang ada. Lalu, kalau dukanya, yang pastinya kendala jaringan, koneksi kadang stabil, kadang enggak. Kurang paham dengan materi yang disampaikan oleh dosen. Terlebih lagi kalau ada kaitannya dengan praktik. Kita tuh hanya berteman dengan laptop dan koneksi internet. Belum pernah ketemu dosen, teman-teman, ya hanya bisa bertatap maya tanpa tatap muka. Berhubung aku ini seorang maba, ya terasa banget masa transisi dari SMA ke perkuliahan. Sedikit shock karena nyatanya dunia perkuliahan itu gak seindah drama FTV. Dulu pernah berpikir kalau kuliah itu gak bakal banyak tugas, bisa nongki sana sini, dan liburnya pasti lama. Setelah dilalui, ternyata gak semudah itu. Pastinya ada tantangan, hambatan. Jadi kita harus lebih teliti, berani, dan mempertimbangkan setiap hal. Tapi nih Hara, di tengah sibuknya kuliah online nih, pasti kita punyalah waktu luang. Nah, gimana nih cara kamu ngisi waktu luang itu selain ngerjain tugas? Biasanya selain ngerjain tugas, aku scroll sosmed, lihat TikTok, WhatsApp, dan Instagram. Oh iya Kak, di Instagram nih lagi booming banget kata insecurity. Kakak pernah ngalamin gak sih perasaan insecure itu? Kayaknya sih kalau itu nggak perlu ditanya lagi lah ya, Ra. Karena pasti kebanyakan orang udah pernah ngerasain insecure itu gimana. Dan emang nih sekarang itu lagi boomingnya orang-orang ngerasa insecure. Bahkan nih dari teman-teman aku sendiri juga pernah ngerasain. Bener banget Kak, dari teman-teman Aura juga pernah ngerasain insecure. Mulai dari yang bikin status tentang insecure, bahkan ada yang curhat tentang cerita insecure mereka masing-masing. Nah, setelah mendengar cerita dari beberapa teman terdekat dan mencari tahu dari beberapa artikel, ternyata ada 4 alasan utama kenapa orang-orang merasa insecure. Yang pertama, merasa rendah diri dan takut gagal. Hal ini dikarenakan kurang mengenal diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Padahal kan sejatinya setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, overthinking. Terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan. Merasa cemas dengan hal-hal kecil. Yang ketiga, tidak mau keluar dari zona nyaman. Gak siap menghadapi tantangan ke depannya. Jadi, orang yang insecure biasanya hanya stuck di tempat itu aja. Dan yang keempat nih, membandingkan diri dengan orang lain. Selalu merasa bahwa kehidupan orang lain lebih baik dibandingkan dirinya sendiri. Aku setuju banget sih Ra sama 4 alasan itu. Dan ngomongin soal insecure ya, sebenarnya tuh hampir mirip lah sama kayak quarter life crisis. Cuma bedanya nih, kalau quarter life crisis sendiri itu umumnya dialami oleh orang-orang yang berusia 20-30 tahun, Ra. Yang dimana nih, mereka lagi di masa kebingungan untuk menentukan arah hidup mereka. Kalau dari yang aku baca sih, insecure ini berasal dari bahasa Inggris yang mana secure artinya aman dan in artinya tidak. Jadi kalau kita gabungin, insecure itu adalah rasa tidak aman. Kalau di Oxford Dictionary disebut, it's not confident about yourself or your relationship with other people. Nah, dari situ ada 2 kata kunci yang perlu kita pertanyakan, yaitu yourself and other people.
Yang berarti yourself ini tentang penerimaan terhadap diri kita dan other people, bagaimana orang-orang melihat kita. Jadi dalam kata lain nih Yara, sebenarnya confident itu dibentuk dari diri kita sendiri yang mendefinisikan PD-nya kita, atau selama ini confident itu dibentuk dari orang lain yang mengatur PD-nya kita. Contohnya aja nih, misalnya standarnya cantik. Selama ini cantik menurut kita itu cantik dari kita atau orang lain yang mendefinisikan cantik. Atau mungkin standar pintar. Kita disebut pintar itu ditentukan oleh orang lain dari hasil pencapaian nilai yang tinggi, atau sebenarnya kita sendiri yang merasakan pemahaman kita cukup dalam memahami suatu hal. Karena nih Hera, ketika kita memenuhi standar confident itu dengan diri kita sendiri, maka orang lain mau berkata apa, kita nggak peduli. Dan itu hanya untuk sebagai pembanding. Tapi ketika kita nggak punya standar confident kita seperti apa, otomatis kita bakal sering ngedengar apa kata orang dan ngikutin standar confident menurut mereka. Dan itu bakal capek banget nggak sih kalau kita terus-terusan ngikutin yang mereka mau. Jadi, you just need understand yourself. Coba pahami diri kita sendiri dengan baik. Insecure kita itu berasal dari kita sendiri atau ternyata kita ngikutin apa orang yang lain mau. Bener banget, Kak. Sebenarnya nih, insecure itu nggak semuanya berdampak negatif. Semua itu tergantung dari bagaimana kita memandang insecure itu sendiri. Jadi, bener banget kalau kita bisa memahami diri kita sendiri, otomatis kita tahu kekurangan kita apa. Dan insecure itu menjadi motivasi untuk berusaha memperbaiki dan mengimprove diri kita sendiri. Nah, jadi nih, buat teman-teman yang mungkin sering ngerasa insecure, ada hal-hal yang perlu banget kalian ingat. Apa aja sih? Yang pertama, penerimaan, yaitu menerima diri kita apa adanya. Yang masih bisa kita ubah, maka kita ubah. Dan yang gak bisa kita ubah, itu adalah anugerah dari Tuhan yang perlu kita syukuri. Dan ini adalah awal bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Yang kedua, fokus pada kelebihan kita. Karena setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kurang kita terima dan kita improve, kita juga harus menyadari kelebihan yang kita punya itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan ini membuat kita lebih bersyukur. Betul banget, Ra. Pada intinya nih, kita harus lebih banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Kalau dari aku sendiri sih, kita jangan terus ngeliat orang-orang yang ada di atas kita. Tapi lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Karena kalau kita ngeliat yang ada di atas kita terus, itu nggak akan ada habisnya. Dan percayalah, mereka yang mungkin menurut kita lebih segalanya dari kita, pasti juga memiliki kekurangan yang mungkin aja kita nggak tahu. Jadi masih banyak teman-teman kita di luar sana yang memiliki kekurangan di kehidupan mereka, baik dari segi keluarga, ekonomi, fisik, ataupun yang lainnya. Jadi poin pentingnya nih, kita harus selalu bersyukur dengan kondisi dan keadaan kita sekarang. Mulailah mengubah mindset kita, jadikanlah insecure itu menjadi motivasi dalam hidup kita. Kurangi kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan jangan pernah takut mencoba suatu hal yang itu akan mengembangkan potensi diri kita. Yakinkanlah diri kita bahwa kita pasti bisa kok. Yaps, bener banget Kak. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Kita harus sadar, tidaklah penting menyenangkan setiap orang yang berkomentar. Karena yang lebih penting adalah penilaianmu terhadap dirimu sendiri. Buat apa terlihat sempurna kalau nyatanya tidak bahagia? Berhentilah mencaci diri dan mulailah mencintai dirimu sendiri. Ubah perasaan insecure menjadi bersyukur. Nah, jadi itu dia sedikit pembahasan insecurity pada podcast kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast kita. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Aku Kintan. Dan aku Aura. Berani berkarya di masa muda. Hidupers Mahasiswa.